cabut nih throttle bodinya. Nah ini yang bisa nimbulin DTC nih, tadi kan ada DTC untuk throttle body akselerator low, kotor banget. Iya, iya kemarin cuma general cek aja katanya, jadi nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Darwan MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita. Hari ini seperti biasa kita ada job desk nih, pekerjaan Toyota Camry ya 2500 engine 2R ini. Kita ada pekerjaan jobs servis berkala, cek general report semua ya. Nanti job desk kita ada pekerjaan kita bersihin ruang bakar, kita bongkar throttle body, kita cek area-area yang vital seperti motor fan, air radiator nanti ya, fan belt juga, sama nanti kita cek general ada noise nggak yang abnormal atau suara-suara yang abnormal ya. Nah ini kita coba general cek. Pertama kita lihat mesinnya. Ya ini secara basically sih standaran aja ya, nggak ada perubahan aksesoris gitu ya di engine-nya. Coba kita nyalain dulu ya, kita hidupkan. Untuk Camry 2R ini saya seneng nih, model fitur dia baru teknologinya ya. Kita start. Nah salah satu awal start tadi agak berat untuk akinya. Nanti kita coba cek juga ya berapa voltase normalnya sih ya. Ini catatan pertama, akinya udah mulai lemah. Kita lihat average-nya ini ya tergantung sih. Kalau jarak jauh mungkin average-nya bisa lewat dari 10-11 kilo ya, 1:11. Paling bagus ya 1:14an lah ya. Oke, secara interior bagus, rapi. Kita cek area mesinnya nih. Ini terdengar dari suara engine memang ada sedikit abnormal nih, agak kasar sedikit. Terus kita analisa apakah dari mesin atau luar area mesin ya. Ini biasanya kita cek area luar mesin dulu. Biasanya kalau bunyi-bunyi kasar area luar mesin itu ada beberapa part yang kita cek. Seperti bearing alternator nih ya. Alternator, idle tensioner, sama water pump. Nah itu ada potensi yang sering bikin bunyi kasar area luar mesin. Kalau area dalam mesin gampang sih ngeceknya. Kita lepas fan belt, terus bunyinya yang kita analisa masih bunyi, masih ada, itu berarti dari area mesinnya. Tapi biasanya kalau untuk mesin itu bunyi karena trouble overheat atau mungkin balancer sub karena usia itu. Coba dicekin Ri, bunyinya dari mana Ri? Kita pakai alat stetoskop ya. Nah kita cek satu persatu di bearing pulley alternator depan dan belakang. Kalau memang dia bunyinya kasar dari situ, terdengar di alat stetoskop kita ini. Kayaknya lebih ke idle tensioner tuh, bunyinya kasar banget tuh di idle tensioner. Idle ya, dari idle tensioner ya. Ya, jadi idle tensionernya ada potensi memang bunyi. Secara fungsi sih dia tetap berfungsi dan nggak bisa bikin mogok sebenarnya. Cuman dari kenyamanan, segi kenyamanan kurang nyaman. Nanti kita estimasi ya. Oke, nanti kita cek semuanya. Nanti kita info ke Pak Yofi nih yang punya kepemilikan Camry-nya. Kita lanjut lagi nih. Nah ini kita udah proses pembongkaran throttle bodinya ya. Ya Pak.
Ya lagi di servis Pak, dibersihin ruang bakar, throttle body. Emang kemarin belum dari sono? Di sana dicek aja kemarin, belum ada pembersihan nih. Coba dicabut Tri, throttle bodinya. Nah ini yang bisa nimbulin DTC nih. Tadi kan ada DTC untuk throttle body, akselerator low. Kotor banget. Oh, berarti Iya. nggak ini kemarin. Iya kemarin cuma general cek aja katanya, jadi nggak ada apa namanya pengerjaan untuk pembersihan gitu Pak. Ya ambil silnya, ambil. Iya ini termasuknya kotor, jadi DTC Pak dia Pak, di komputernya nggak baca kalau ininya kotor gitu. Jadi ntar kita coba bersihin, kita lanjut lagi videonya ya. Yuk coba kita bersih-bersih throttle bodinya, itu kan kotor banget tuh. Nah ini pembersihannya rutin ya, minimal itu 6 bulan sekali lah dibersihin, di cleaning. Jadi kan pemakaian 6 bulan ada kerak-kerak karbon dari pembakaran yang nggak sempurna, jadi makanya perlu ada pembersihan. Kalau terlalu kotor throttle bodinya, nanti itu nimbulin DTC ke sistem ECU. Itu membaca memang pedal akselerator biasanya low input karena terharang kerak-kerak yang ada di sini ya. Jadi bukaan si valve katupnya itu pembacanya abnormal gitu. Kalau kotor juga delay dia, terus agak nyendat, nggak langsung akselerasi, langsung ibaratnya tarikannya nggak respon ya gitu. Sama RPM biasanya drop dia, makanya geter tuh ya. Ini proses pembersihannya, nanti kita cek nih seberapa bersih kita bersihin, tapi yang pasti bersih. Nah ini kita udah bersihin ya untuk throttle bodinya nih tuh. Jadi harus memang seperti ini, nggak terlalu kotor karena bikin delay juga, sama kurang responsif. Nah ini sekarang kita juga proses penyedotan kerak karbon ya. Tadi kita udah rendam kurang lebih udah 10 menitan dengan bahan chemical kita pembersih ruang bakar. Dan ini terlihat ya, ini ada tumpukan kerak karbon nih tuh. Jadi dari 4 silinder nanti disedot, divakum, nanti kita buang hasil vakuman kita, nanti kelihatan kotorannya sama keraknya seberapa kotor. Setelah treatment ini semuanya kita terakhir hidrogen carbon clean, nanti kita bersihin catalytic converter juga bagian exhaust ya, jadi full service. Dan biasanya tuh naik signifikan untuk average bahan bakar dan pasti lebih responsif. Nanti kita lanjut lagi ya videonya ya. Kita lanjut lagi nih. Nah kita udah vakum nih, coba dibuka nih sedotan tadi ruang bakarnya seberapa kotor tuh ya. Kita lihat tuh kerak-keraknya, ini termasuknya lumayan banyak ya karbonnya ya. Nanti mesti dibersihin per 6 bulan harus 10.000 ya tuh. Banyak sekali. Oke nanti kita langsung setelah selesai ini kita treatment lagi untuk hidrogennya. Sip ya. Video penutupan nih, kita udah beresin untuk Toyota Camry-nya. Tadi kita udah gura mesin, bersihin throttle body, kita ganti oli, filter oli. Nah terus kita sekarang lagi treatment hidrogen carbon clean ya. Jadi lagi proses gasnya ini ya, dihisap sama throttle body, disirkulasikan di ruang bakar. Nanti ada pembakaran di busi, ada ledakan, nah itu bisa ngerotokin kerak-kerak di intake ruang bakar sama ke catalytic exhaust ya. Jadi ada beberapa catatan setelah kita cek hari ini. Tadi ada catatan pertama, di idle tensioner bunyi agak kasar ya. Terus sama motor fan yang sisi kanan itu udah mulai oblak, tapi sarannya diganti kanan kiri lebih bagus. Kenapa? Karena usia pemakaiannya berbarengan. Sama tadi ada low input voltage di throttle body, indikasinya memang area throttle body jadi RPM-nya terlalu rendah di 600 RPM ya. Tapi nggak masalah, nanti selama dia bisa stabil idle dipakai pun nggak apa-apa lah ya, normal. Nah nanti ini ada tutup oli nih ya. Sealnya udah keras jadi kurang rapat, jadi ada bercak-bercak sedikit nih, tapi nggak mengurangi dari kapasitas si oli mesinnya ya. Terakhir, oh iya tadi ada aki airnya kurang, kita udah tambah jadi lebih bagus lagi ya untuk air akinya. Sama terakhir kita scan health data ya. Tadi kita udah idle learning pada saat pembersihan throttle body. Tadi RPM-nya di 2000 ya.
karena ada sebelumnya kotor terus bersih, celahnya udah berubah beberapa derajat jadi gasnya gede terus. Nah kita udah reset dengan scanner kita ini, ide learning value-nya udah, nah masuknya ke situ ya, OBD kita tuh. Nah jadi mungkin itu aja untuk sharing hari ini, video kali ini. Servis Toyota Camry 2 ARFE, engine-nya 2500 tipe V. Teman-teman yang mau booking servis boleh nanti di deskripsi ada kontak saya. Maaf kalau memang agak slow respon karena ada beberapa chat yang masuk banyak nih, jadi harap bersabar, nanti dibalesin satu-satu ya. Mungkin itu aja sharing hari ini, kita akhiri. Makasih banyak, saya tutup. Waalaikumsalam lagi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.